Perjalanan dimulai dari Medan pukul 7.20. Perjalanan kami disuguhi dengan pemandangan yang indah dan asri. Untuk waktu tempuh, mengambil waktu kurang lebih selama 3 jam 30 menit. Pukul 11.45, kami akhirnya tiba. Berlokasi di perbukitan Danau Toba, Taman Semalam Resort seluas 206 hektar menghadirkan 2 hotel utama, yaitu Waterfall Lodge dan Tongging Point Hotel. Halo guys, kami sudah sampai di Taman Semalam Resort. Nantikan keseruan kami ya. Kami menikmati makan siang di Tree House, salah satu spot unik di Taman Semalam Resort yang dikelilingi perpohonan dan udara sejuk pegunungan. Kami menikmati makan siang kami dengan view Danau Toba. Tersedia berbagai pilihan menu di buffet, disajikan hangat untuk melengkapi pengalaman makan siang kami di Taman Semalam Resort. Di sini kami juga disuguhkan beberapa dessert. Aktivitas selanjutnya, kami mengunjungi pusat informasi kaldera Toba, yaitu tempat mengenal lebih dekat sejarah dan keunikan kawasan Geopark Toba. Genset. Jadi semisal nanti teman-teman di hotel Aktivitas kami berlanjut dengan coffee experience dan explore organic farm. Bersama Pak Rukyat, kami diajak melihat proses pemilihan biji kopi, di mana setiap biji dipilah dengan teliti untuk memastikan kualitas terbaik. Di sini Pak Rukyat menjelaskan bagaimana mereka memilah kopi yang layak untuk dipasarkan, sementara biji kopi yang tidak memenuhi standar akan tetap dimanfaatkan dan dikomersialkan dalam bentuk lain. Setelah itu, Pak Rukyat mengajak kami melihat langsung area pengeringan kopi, tempat biji kopi diproses sebelum siap disortir. Kopi. Setelah panen kita masukkan ke sini, sekalian pencucian, Yang mana yang ngambang, mana yang tenggelam. Untuk pengeringan kopi, sebagian dijemur di bawah sinar matahari dan sebagian lagi di greenhouse karena cuaca di akhir tahun sering hujan. Di sini, sortir lagi di sini, setelah disortir langsung kita jemur. Yang disortir, ini sortiran nanti jadi kompos lagi. Oh, jadi kompos. Berarti ini yang nggak bisa dimasak, Pak? Ya. Kami diajak mengunjungi greenhouse, tempat biji kopi dikeringkan dengan suhu dan sirkulasi udara yang terjaga agar kualitasnya tetap stabil. Nah, ini yang jenis honey, itu yang wet hull. Ya, nanti kalau udah kering kita giling. Ini sampai kering gitu kayak gitu. Hai guys, jadi kita lagi berada di pensortiran kopi. Nah, kopi Arabica tuh ternyata banyak-banyak jenisnya. Yang ini tuh kopi yang honey, jadi dia lebih manis. Kalau yang ini dia wet cool, dia udah kena kulit. Jadi ini masih ada kulitnya. Yang ini dapat sih. Terus yang ini tuh natural, jadi dia dikeringin dulu sama kulit-kulitnya. Baru setelah kering, nanti dia baru digiling, dikupas kulitnya. Ini namanya natural kopi. Kami diajak mencicipi kopi hasil olahan mereka melalui sesi coffee testing. Ini adalah beberapa produk kopi yang dijual oleh Semalam Resort. Di sini kami melihat proses pembuatan kopi siap saji dari seduhan pertama hingga siap dinikmati. Jadi kita mau stretching di Ranger Station. Ikuti keseruan kami ya. Bye-bye. Aktivitas berlanjut dengan jungle trekking dimulai dari gate pintu rimba. Kami berhenti di pohon kemenyan, tanaman langka yang hanya tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Getahnya digunakan sebagai bahan ritual keagamaan umat Buddha dan memiliki aroma khas yang menenangkan. Selanjutnya, kami melihat pohon puspa atau pohon getah hitam. Kayunya dimanfaatkan untuk membangun rumah adat Karo karena kuat dan tahan lama. Jangan jadi aja anakku. Betul kali, Sa.
kami juga menjumpai pohon liliana yang dikenal sebagai pohon Tarjan. Setelah trekking yang cukup melelahkan, kami akhirnya hampir sampai, disambut dengan udara sejuk dan pemandangan hutan yang memukau. Sekarang kita sudah sampai di air terjun Kembar. Jadi kami mau trekking pulang karena kami sudah selesai dari air terjun Kembar. Bye bye. Bye. Halo guys, jadi kami sudah selesai trekking dari air terjun Kembar. Nantikan keseruan kami selanjutnya. Bye bye. Tourism destination. Setelah jungle trekking, akhirnya kami sampai di kamar untuk istirahat. Di malam harinya, kami naik shuttle car menuju convention hall untuk kegiatan selanjutnya, yaitu dinner bersama dan juga evaluasi untuk day 1 field trip. Di hari kedua di Semalam Resort dimulai dengan pemandangan yang luar biasa, udara yang sejuk dan juga suasana yang tenang. Setelah breakfast, kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 tamu asal Singapura, Christine, Martin, dan Claudine. Mereka mengatakan sangat senang bisa menginap di Semalam Resort meski hanya 1 malam. Mereka senang dengan pelayanan yang diberikan oleh Semalam Resort. Selanjutnya, kami mewawancarai seorang tamu bernama Simon yang datang bersama grupnya untuk keperluan bisnis. Ia sudah menginap selama 2 hari dan akan stay selama 3 malam di sini. Simon mengatakan bahwa ia merasa sangat nyaman dengan pelayanan serta fasilitas yang diberikan di sini. Saat hendak kembali ke bus, kebetulan kami bertemu lagi dengan Claudine dan temannya Tricia. Mereka bercerita bahwa motivasi mereka datang ke Semalam Resort hanya untuk transit setelah berkunjung ke salah satu gereja yang ada di Siantar. Selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan ke Medan untuk mengunjungi gereja katedral di sana. Bersama grupnya, mereka memang sengaja datang ke Indonesia untuk melakukan tur rohani dan menjelajahi berbagai gereja yang ada di Indonesia. Ours is all European style. Yeah, steeple. Halo guys, jadi kita sudah selesai di Taman Semalam Resort. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Desa Dokan. Ikuti terus perjalanan kita ya. Bye bye. Sesampainya di Dokan, kami disambut hangat oleh masyarakat setempat lewat tari landak, yaitu tarian tradisional Karo sebagai bentuk penghormatan bagi tamu yang datang. Kami juga diberikan welcome drink berupa nira, minuman tradisional khas Karo. Sambil menikmati nira khas Karo, kami menyaksikan pertunjukan tari landak yang dibawakan oleh pemuda-pemudi Desa Dokan. Bersama Big Eli Sembiring, kami diajak mengenal lebih dekat alat musik khas Karo yaitu kulcapi. Beliau merupakan pengrajin kulcapi yang karyanya bahkan sudah terjual hingga ke Eropa. Big Eli juga berbagi cerita tentang proses pembuatan serta perjuangannya dalam mempertahankan warisan musik tradisional ini.
Siwaluh Jabu atau rumah adat khas Karo yang ada di Desa Dokan merupakan satu-satunya rumah adat Karo yang hingga kini masih dihuni oleh masyarakat setempat. Di sini Pak Christian Tarigan menjelaskan struktur Siwaluh Jabu yang ada 3 bagian. Bagian paling bawah atau karang digunakan untuk menempatkan hewan ternak seperti sapi dan babi. Bagian tengah menjadi ruang utama tempat manusia tinggal dan beraktivitas. Sementara bagian paling atas atau disebut dengan para berfungsi sebagai tempat penyimpanan kayu bakar dan juga hasil panen. Setiap lapisan di rumah ini mencerminkan bagaimana masyarakat Karo hidup selaras dengan alam sekitarnya. Di sini kami diajak untuk memasuki rumah Siwaluh Jabu. Rumah adat Siwaluh Jabu merupakan rumah tradisional masyarakat Karo di Sumatera Utara. Nama Siwaluh Jabu berarti 8 keluarga, karena satu rumah besar ini ditempati oleh 8 kepala keluarga sekaligus. Arsitekturnya sangat unik, seluruh bagian rumah dibangun tanpa menggunakan paku sama sekali, melainkan dengan pasak kayu dan tali ijuk yang kuat dan lentur. Setiap keluarga yang tinggal di rumah adat Siwaluh Jabu berasal dari garis keturunan yang berbeda. Mereka terdiri dari 8 kepala keluarga dengan peran adat masing-masing seperti Kalimbubu, Anak Beru, dan Senina. Tanggal pada Siwaluh Jabu memiliki makna sakral dalam tradisi Karo. Dahulu tanggal ini menjadi tempat bagi seorang ibu yang baru melahirkan untuk pertama kali menampakkan kakinya sebelum masuk rumah. Ritual ini melambangkan penyucian diri dan penyambutan kehidupan baru. Sesi berikutnya kami mengikuti workshop membuat cimpa unung-unung bersama biksi tepu. Kudapan tradisional Karo yang dibuat dari tepung beras, kelapa parut, gula merah yang dibungkus dengan daun singkut sebelum dikukus hingga matang. Sesi terakhir, kami diajak Pak Christian mengunjungi ladangnya dan diberi kesempatan memetik langsung buah pokat. Di Desa Dokan, sejauh mata memandang, tumbuh berbagai sayur mayur dan buah-buahan yang sangat segar, yang menunjukkan suburnya tanah dan kearifan masyarakat dalam bercocok tanam di sini.